Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Senang sekali saya, Alia, berjumpa lagi dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilingkupi damai sejahtera. Sebelum memulai hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar untuk memulai hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru pagi ini. Sebelum mengawali hari ini, izinkanlah kami memohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus agar dapat dimampukan untuk dapat merenungkan firman-Mu dan menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pagi ini adalah mencerahkan hidup dengan kasih dan kebangkitan Kristus. Firman Tuhan diambil dari Roma 10 ayat 9. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Saudara-saudara terkasih, ada seorang ayah yang memiliki 2 anak. Suatu hari, ia meminta kedua anaknya untuk pergi bekerja di kebun anggur miliknya. Anak yang satu berkata, "Aku tidak akan pergi." Tetapi kemudian dia merasa menyesal dan pergi ke kebun anggur untuk bekerja. Sedangkan yang lain berkata, "Aku akan pergi, Ayah." Tetapi kemudian dia tidak melakukannya. Diambil dari Matius 21 ayat 28 sampai 31. Saudara-saudara terkasih, terkadang kita berbicara banyak tentang Tuhan dan berjanji untuk mengikutnya. Namun, kita seringkali gagal untuk benar-benar hidup sesuai dengan iman kita. Seperti anak yang menyesal dan akhirnya melakukan kehendak ayahnya di perumpamaan tadi, kita juga dipanggil untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan ini adalah inti dari Paskah. Melalui Paskah, kita diajak untuk mengingat kembali hal-hal berikut. Yang pertama, menghargai pengampunan Tuhan. Seperti anak dalam perumpamaan tadi, kita sering tidak selalu setia atau berbuat seperti yang kita katakan. Kadang kita berjanji untuk lebih dekat dengan Tuhan, tetapi lupa atau malas untuk melakukannya. Namun, Paskah mengingatkan kita bahwa kebangkitan Yesus memberi kita kesempatan baru untuk bertobat dan memulai lagi. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil, seperti berdoa dengan lebih tekun, membaca firman Tuhan, atau melayani sesama dengan kasih. Paskah mengajak kita untuk tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak sesuai dengan apa yang kita percayai. Yang kedua, percaya kepada kuasa kebangkitan Yesus. Ketika kita merasa gagal dan tidak berdaya, Paskah mengingatkan kita untuk percaya pada kebangkitan Yesus yang memberikan hidup baru. Di saat menghadapi masalah atau kesulitan, kita tidak perlu merasa putus asa, karena kebangkitan Kristus memberi kita harapan. Kita percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah situasi kita dan membawa pengharapan baru bagi kita semua. Yang ketiga, menjadi saksi
kasih Kristus. Sebagai orang yang telah menerima pengampunan dan hidup baru melalui kebangkitan Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saksinya, yang berarti tidak hanya berbicara tentang kasih Tuhan, tetapi juga mewujudkannya dalam tindakan. Seperti yang dilakukan anak dalam perumpamaan tadi, yang melakukan kehendak ayahnya setelah menyesal, kita diajak untuk hidup sesuai dengan panggilan Tuhan untuk mengasihi sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Paskah mengingatkan kita bahwa meskipun kita sering gagal dalam perjalanan iman kita, kebangkitan Yesus memberi kita kesempatan baru dan harapan bahwa tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Tuhan dan menghidupi iman kita dengan lebih sungguh-sungguh. Di dalam kebangkitan Yesus Kristus, kita menemukan sumber hidup yang baru dan penuh pengharapan. Kita diajak untuk menghidupi makna kebangkitan Kristus tentang mengingat, percaya, dan mewujudkan kasih Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata dalam kehidupan kita. Semoga setiap dari kita dapat menghidupi makna Paskah dengan cara yang nyata dan berdampak bagi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Terima kasih untuk keselamatan kekal yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Bimbinglah kami Tuhan agar kami mampu mengisi hidup dengan terus melayani dengan sepenuh hati seperti Yesus yang terus mengasihi kami. Sebentar kami akan memulai kegiatan kami, berkati dan bimbing kami sehingga kami boleh berkarya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ajarlah kami agar selalu hidup dan berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai hidup kami. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.